Renungan pada hari ini diambil dari kitab Tawarik. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 10 sampai 13. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ketika laskar besar gabungan Moab, Amon, dan Meunim datang dan bersiap menyerang kerajaan Yehuda melalui Laut Asin dan Edom, Yosafat menjadi takut. Yosafat takut karena menyadari bahwa jumlah pasukan Yehuda dibandingkan dengan pasukan gabungan dari berbagai bangsa itu sangat kecil. Jumlah pasukan Yehuda tidak sebanding dengan jumlah pasukan lawan yang akan menyerang. Perhitungan logis yang dilakukan Yosafat menunjukkan bahwa tidak mungkin mempertahankan diri menghadapi pasukan yang begitu besar. Analisis situasi membuat Yosafat menyadari tidak mungkin membendung pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya. Strategi apapun yang digunakan mustahil mengalahkan musuh yang kekuatannya berlipat kali ganda. Ketika menghadapi persoalan, cara orang memandang dirinya sendiri akan sangat menentukan reaksinya atas persoalan yang dihadapi. Ketika menghadapi persoalan besar, penilaian orang terhadap dirinya sendiri akan sangat menentukan keputusan dan tindakannya atas persoalan besar yang dihadapi. Ketika orang meyakini bahwa pendidikan, kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilannya cukup untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, orang akan mengandalkan kemampuan pribadinya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Ketika orang meyakini bahwa berbagai kekuatan yang dimilikinya cukup untuk menyelesaikan persoalan besar yang dihadapi, orang akan mengandalkan kemampuan pribadi yang dianggapnya cukup. Orang telah jatuh ke dalam kesombongan. Kesombongan adalah penilaian kelewat tinggi seseorang terhadap dirinya sendiri. Kesombongan merupakan sikap hati. Tetapi ketika bibit kesombongan disirami akan mewujud di dalam tindakan. Kepada orang yang sombong, Tuhan menempatkan dirinya dalam posisi berhadapan, menentang. Tuhan menempatkan orang sombong sebagai musuh. Di dalam situasi menghadapi serangan musuh dalam jumlah besar, Yosafat menyadari bahwa dirinya dan kerajaan Yehuda begitu lemah dan tidak berdaya. Di dalam situasi sangat sulit yang membuat Yosafat dan rakyat Yehuda tidak tahu apa yang harus dilakukan itu, mereka berseru kepada Tuhan. Seluruh orang Yehuda menyadari kelemahan mereka dan meminta tolong kepada Tuhan. Yosafat merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kerendahan hati adalah kesadaran tidak memiliki superioritas di berbagai bidang yang membuatnya merasa lebih unggul dibandingkan orang lain. Kesadaran atas kelemahannya, termasuk dalam menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri. Kesadaran bahwa pendidikan, pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilannya maupun pengalamannya tidak cukup menjadi modal dalam menjalani hidup. Kerendahan hati merupakan sikap hati. Pilihan untuk berada di mana di dalam relasi dengan Tuhan dan dengan orang lain. Pilihan untuk menempatkan dirinya di bawah otoritas Tuhan dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pemandu kehidupan. Pilihan yang didasarkan kepada keyakinan bahwa hanya perkataan Tuhan saja yang bisa menjadi pemandu benar di dalam menjalani kehidupan di dunia yang diciptakan Tuhan. Pilihan untuk mendengarkan orang lain karena menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman orang lain berguna dalam menolong menjalani kehidupan dengan lebih baik. Karena dari hati terpancar kehidupan, sikap hati akan mewujud di dalam tindakan. Sikap hati akan menjadi perbuatan yang terlihat mata. Sikap hati akan membentuk pola hidup sesuai apa yang diyakininya. Jawaban Tuhan atas permohonan pertolongan Yosafat dan rakyat Yehuda itu dilakukan dengan membuat pasukan yang akan menyerang Yehuda itu saling bunuh satu dengan lainnya, sehingga seluruh pasukan penyerbu mati. Yehuda mengalahkan musuh tanpa bertempur.
Jalan keluar yang Tuhan berikan atas jalan buntu Yosafat dan rakyat Yehuda melampaui kemampuan cerna akal manusia. Manusia diberikan berbagai kemampuan untuk mengelola hidupnya, rasio, pengetahuan, hingga keterampilan. Berbagai kemampuan itu diberikan supaya manusia bisa mengelola hidupnya dengan baik. Semakin baik orang mengasah dan melatih kekuatannya, rasio, pengetahuan, dan keterampilannya, akan semakin baik kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Tetapi ada saat-saat tertentu orang harus menghadapi berbagai persoalan yang begitu sulit dan begitu berat yang terlihat melampaui kekuatan rasio, pengetahuan maupun keterampilannya. Ketika menyadari bahwa kekuatan dirinya lebih rendah dibandingkan persoalan yang dihadapi, manusia akan berpaling kepada sesuatu yang lain yang lebih besar. Pada saat tidak tahu apa yang harus dilakukan menghadapi persoalan sulit seperti itu, orang percaya perlu menyandarkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kota benteng yang teguh, karena Tuhan adalah perlindungan yang kokoh, dan gada Sang Gembala Agung akan menyingkirkan berbagai persoalan berat yang dihadapi. Ketika rasio, pengetahuan, dan keterampilan tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, disitulah iman mulai menjadi sandaran. Iman adalah sandaran orang percaya kepada sesuatu di luar dirinya, Tuhan. Iman adalah gantungan orang percaya kepada sesuatu yang bukan kecerdasan, pengetahuan, maupun keterampilannya, Tuhan. Dan iman tidak mengecewakan. Karena itu, ketika menghadapi persoalan sulit kehidupan, mencari dengan sungguh pertolongan Tuhan dan bersandar dengan sungguh kepadanya, hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan mencari jalan keluar berdasarkan hikmat dunia. Melatih dan membiasakan diri merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika menghadapi persoalan sulit kehidupan akan membuat diri kita tetap tenang di dalam gelombang besar kehidupan yang sedang dihadapi.